Mungkin firman Tuhan itu sangat menyenangkan hati kita, menenangkan. Tapi sejauh mana kita memelihara firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Jadi kalau kita bicara tentang tadi konsep rumah, maka pilarnya salah satunya adalah iman. Imannya ketika kita minta pemulihan tapi belum ada pemulihan dalam keluarga, kita tetap berharap pada Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan akan kami renungkan setiap hari dari pagi sampai malam, dan itu akan mewarnai hari-hari dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu Tuhan akan memberi kekuatan menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kalau kami Tuhan siap untuk mendengarkan firman Tuhan, tolong kami Tuhan supaya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja khususnya kepada hamba-Mu yang lemah, yang penuh dengan dosa, Tuhan pakai dia untuk menjadi alat bagi kuasa firman Tuhan itu bisa mengubahkan kami, bisa memberikan kepada kami penyegaran, dan itu menjadi bagian hidup kami. Padamu kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 2 macam dasar. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Namun, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan yang tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Bacaan renungan firman Tuhan pada saat ini itu sebetulnya adalah bagian akhir daripada khotbah Tuhan Yesus. Jadi tadi setelah kita membaca firman Tuhan, kita juga mengamini mengenai bagaimana kita bisa berbahagia. Artinya orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga di dalam hidupnya memelihara firman Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupannya. Ya Bapak Ibu, setiap kita pasti punya kerinduan untuk datang ke gereja. Ya. Mungkin juga kita rindu untuk melihat, mendengar khotbah-khotbah, ya, baik melalui media televisi, radio, ataupun ya secara langsung ya. Kita mendatangi tempat-tempat untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, tentu ini menjadi hal yang lumrah sebagai orang-orang percaya. Ya, karena kita ingin mendapatkan kekuatan, ingin mendapatkan pembaharuan di dalam kehidupan beriman kita. Nah, pada saat itu pun, pada saat umat yang mengikuti Tuhan Yesus itu juga sama, memiliki kerinduan yang sama dengan kita. Ya, bahkan pada saat itu sebetulnya kerinduannya lebih dari hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan. Mereka rindu melihat mukjizat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Kesembuhan misalnya gitu ya. Kemudian ada hal-hal demonstratif yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, karena memang Yesus hadir sebagai pribadi yang berkuasa. Ya. Jadi karisma Tuhan Yesus pada saat itu untuk orang datang itu sangat besar. Ya. Nah, sebetulnya pada saat kita menghadiri misalnya kebaktian penyegaran iman atau kebaktian kebangunan rohani, itu pun kan sama sebetulnya, kerinduannya adalah nggak sekedar ingin mendengarkan firman Tuhan, tapi ingin mendapatkan pembaharuan di dalam kehidupan kita, bahkan menyatakan pergumulan-pergumulan kita. Ingin mendapatkan sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Ada yang datang karena sakit penyakit, misalnya ingin mendapatkan kesembuhan. Ada yang datang dengan pergumulan tentang keluarganya, ingin kemudian dipulihkan. Ada yang datang dengan berbagai beban kehidupan, pengharapan-pengharapan kehidupan,
kita datang ya, untuk mendapatkan mukjizat, untuk mendapatkan sebuah perbaikan di dalam kehidupan. Itu sah-sah saja sih sebetulnya pada saat kita berharap bahwa di dalam sebuah komuni, di dalam sebuah kebaktian, kita mendoakan, kita berharap bahwa ada pertolongan Tuhan. Tidak jadi masalah. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam akhir dari khotbahnya, bahwa tidak boleh berhenti di dalam kerinduan untuk mendengarkan. Tidak boleh berhenti di dalam kerinduan untuk melihat karya Tuhan. Tetapi bagaimana apa yang kita dengarkan, firman Tuhan yang kita serap, itu bisa dilakukan di dalam kehidupan. Nah, rupanya aspek melakukan ini menjadi sangat penting. Sebab aspek melakukan ini akan membuat bagaimana kehidupan pribadi kita sebagai umat Tuhan, spiritual life kita sebagai anak Tuhan, itu kokoh atau tidak. Ternyata bukan aspek mendengar, tetapi aspek melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, memang aspek melakukan ini itu bukan hal yang mudah. Saya di dalam pekerjaan saya itu di bidang quality, dan kami melakukan proses audit quality. Dan dalam proses audit quality itu kami mendasarkan semua audit yang dilakukan itu atas compliance atau kesesuaian dengan standar ya yang dibuat oleh standar internasional gitu ya, dan itu diterapkan di perusahaan. Ya, mungkin masing-masing Bapak Ibu juga yang bekerja gitu pasti ada lah ya aktivitas audit, baik yang aspeknya quality maupun keuangan. Nah, pada saat melakukan audit Bapak Ibu, itu kalau ditanya prosedurnya ada nggak, begitu ya, biasa mungkin pernah ya di audit ya, prosedurnya ada nggak? Oh ada Pak, tunjukkan pada kami prosedurnya. Ditujukanlah prosedurnya. Oh bagus, prosedurnya ada. Kemudian aspek yang paling penting bukan prosedurnya, tapi aspek yang paling penting adalah bagaimana prosedur itu dilakukan. Karena ketika prosedur itu ada tapi tidak dilakukan, maka audit itu akan menjadi gagal hasilnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah itu juga yang sebetulnya sedang diingatkan oleh Tuhan Yesus? Atau diingatkan setiap kali kita sedang membaca atau mendengarkan firman Tuhan, yang ditutup dengan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi yang memeliharanya di dalam kehidupan. Memelihara ini kan aspek melakukan firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan itu sangat menyenangkan hati kita, menenangkan hati kita. Tapi sejauh mana kita memelihara firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Ya, Tuhan Yesus menggambarkannya itu seperti sebuah bangunan yang ada fondasinya gitu ya. Dan fondasi ini kan bagian yang sangat penting di dalam sebuah bangunan ya. Jadi kalau lihat struktur bangunan kan ada bagian fondasi, kemudian ada bagian tiang-tiang penyangganya atau kolom-kolomnya gitu ya. Dan ada bagian struktur atapnya. Gitu ya. Kalau organisasi biasanya membuatkan sebuah gambaran organisasi itu seperti itu. Jadi di bagian atapnya itu tujuan organisasinya apa? Mungkin Wender juga sama ya, di bidang pendidikan kan sama gitu ya. Terus ada pilar-pilarnya gitu ya, dan ada dasarnya. Nah sama kehidupan pribadi kita sebagai pribadi yang menjadi umat Allah, pasti adalah tujuan organisasi, tujuan pribadi kita. Dan kita semua sadar tujuan kita adalah hanya untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dasarnya adalah kehidupan yang selalu diwarnai oleh rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga memiliki kerinduan untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, itulah sebetulnya yang akan membuat kehidupan kita ini akan tangguh, akan kokoh. Bagaimana firman Tuhan itu hidup
Ya itulah iman sebetulnya. Jadi kalau kita bicara tentang tadi konsep rumah, maka pilarnya salah satunya adalah iman. Bagaimana kita bisa yakin, bagaimana kita bisa percaya, dan terikat kepada dasar itu. Iman yang berdasarkan ikatan kepada dasar firman Tuhan, iman yang terikat kepada Yesus Kristus. Iman yang tidak sekedar stagnan, tetapi iman yang bertumbuh. Iman yang terus bergumul. Iman yang ketika kita nggak dapat apa yang kita harapkan, tetapi kita tetap kuat. Iman yang ketika kita berdoa untuk kesembuhan tapi belum sembuh, Tuhan tetap mengasihi saya. Iman yang ketika kita minta pemulihan tetapi belum ada pemulihan dalam keluarga, kita tetap berharap pada Tuhan. Itu iman yang terus dengan erat berpegang pada dasarnya. Itulah Bapak Ibu yang diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya pada ini hari ini, bahwa marilah kita rindu mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kerinduan terbesar untuk membuat kehidupan iman kita kokoh adalah ketika kita rindu untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengkoneksikan seluruh aspek kehidupan kita kepada firman Tuhan. Ketika menghadapi persoalan hidup, balikan kepada firman Tuhan. Begitu juga ketika menghadapi hal-hal yang menyenangkan di dalam hidup, balikan kepada firman Tuhan. Ketika mengalami hidup yang kemudian flat-flat saja, balikan kepada firman Tuhan. Apa maksud dan rencana Tuhan atas kehidupan kita? Karena setiap hari kita bergumul, dan itulah iman. Setiap hari kita berpikir, setiap hari kita menggumul tentang hal-hal dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu? Ya itulah iman. Dan di situ kita akan terus terkait dengan dasar kita, yaitu Yesus Kristus. Ya kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita, menguatkan kita, dan memberikan kita keinginan untuk terus menjalani hari-hari dalam kehidupan kita dengan kerinduan untuk melakukan firman Tuhan dengan benar. Tuhan memberkati kita. Shalom, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Menyampaikan kembali, di GKP Immanuel Karawang ini ada aktivitas doa pagi. Kegiatan ini dilakukan setiap minggu pertama dan juga minggu ketiga, khususnya hari Sabtu. Bagi Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudara sekalian yang memiliki kerinduan untuk berdoa bersama, datang setiap minggu pertama dan juga minggu ketiga, hari Sabtu setiap pukul 6 pagi di gereja kita. Dalam doa pagi ini disediakan kotak doa di depan. Di pintu masuk ada kotak doa. Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudara sekalian, silakan yang punya kerinduan untuk didoakan secara khusus dari rumah bisa menuliskan di kertas pokok doanya apa, kalaupun juga dituliskan nama keluarganya silakan, ataupun juga tidak dituliskan silakan. Nanti itu dimasukkan di dalam kotak doa dan itu menjadi bagian dari pokok-pokok doa yang akan disampaikan di dalam aktivitas doa pagi pada hari Sabtu pagi pukul 6 setiap minggu pertama dan juga minggu ketiga. Demikian kiranya Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita semua agar segala sesuatu yang kita bawa dalam doa kepada Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan berkenan untuk menyatakan segala kemurahan dan kebaikan-Nya menurut rancangan dan kehendak Tuhan bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita